Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya bakalan share buat kalian kulkas LG Smart Inventor dengan kapasitas 187 liter. Selain interior dan eksteriornya, di sini saya juga bakal tunjukin ke kalian keunggulan apa sih yang ada di kulkas LG dengan kapasitas Smart Inventor dengan kapasitasnya 187 liter. Ini adalah kulkas LG dengan Smart Inventor dengan garansinya 10 tahun kompresor. Ini untuk tampilan interior luarnya, bisa kita lihat di sini untuk interiornya sangat bagus ya untuk LG. Terus sampingnya ya semacam ada kayak karet-karetnya. Di posisi belakang bisa kita lihat di sini. Nah, belakangnya ini benar-benar besi ya. Ya, ini untuk bagian belakangnya bisa kita lihat ini untuk tipe yang 2 pintu yang tanpa bunga es, jadi nggak ada tempat buat ngebuang airnya, jadi langsung dipapin kayak gitu. Biasanya kalau untuk yang satu tabung atau yang dengan bunga es biasanya ada selorokan buat ngebukanya, tapi kalau untuk yang 2 tabung ini nggak ada buat tempat, ini tempat air buat pendingin aja sih. Dari kompresor ini kompresornya, di pipa kompresor itu airnya buat pendingin. Oke, selain buat eksteriornya, di sini jika bisa kita lihat untuk gagang pintunya, pegangan buat ngebuka pintu di sini bagus ya. Ada cekungan, cuman kelemahannya di sini sering kotor kalau misalnya kena debu kayak gitu. Untuk dari segi atasnya juga bisa kita lihat di sini pegangan pintu bagian atasnya, jadi tinggal ditarik ini kayak gitu. Untuk bagian dalamnya bisa kita lihat di sini untuk yang atas ini untuk naruh telur. Jadi kalau dari kulkas LG sendiri ini yang membedakan dengan kulkas lain tuh atau lemari es yang lain tuh dari tempat telur atau tempat botol minum. Yang ini tuh benar-benar kokoh banget, jadi bedanya di situ, ini kokoh banget. Terus buat teman-teman kalau misalnya udah pernah melihat kulkas lain atau lemari es yang lain, bisa dibandingin dah untuk tatakan yang di sini. Kalau dari buat LG sendiri, tatakan yang di sini tuh benar-benar tebel, jadi nggak lentur. Biasanya kan ada tuh dari kulkas-kulkas yang ya 2 pintu atau 1 pintu dengan merek yang lain, bisa kita lihat untuk sampingnya ini benar-benar lembek kayak lentur gitu, jadi kayak kurang kokoh. Jadi untuk kulkas LG dengan kapasitas 187 liter ini isinya ada 3 rak ya. Jadi rak pertama ini buat buah sama sayur. Untuk rak yang kedua biasanya buat tempat-tempatin ya apa namanya biskuit atau apa. Nah yang di sini ini kosong, biasanya ya buat buah atau apa gitu kan, taruh di sini. Untuk bagian bawah sendiri di sini ada tempat membuka udara apa membuka angin. Kalau misalnya buah jadi harus ada anginnya keluar di sini kan, biar dingin. Kalau untuk sayur dia ditutupnya ke sini. Kalau buah sama sayur ya jadi satu aja. Nah, untuk bagian bawahnya ini buat nyimpen sayur sama buah, kapasitasnya ya cukup luas sih sebenarnya. Terus dari bahan-bahannya sendiri kalau untuk tipe LG itu benar-benar kokoh ya. Nah untuk ini tips aja buat teman-teman kalau misalnya mau naruh ayam, mau naruh makanan-makanan siap saji, mending dipakein untuk wadah seperti ini. Jadi biar lebih higienis saja. Ada biskuit, daun. Tatakannya sendiri di sini bisa kita lihat ini full glass ya. Jadi
atas. Terus di sini ada pengaitnya. Jadi kalau misalnya pasang di sini ada pengaitnya. Gitu. Ini benar-benar kaca, full glass kaca ya. Jadi tarik juga aman. Selain itu di sini ada untuk apa namanya, buat pengaturan suhu pendingin. Di sini untuk 1 itu ya dingin, 2 lumayan, 3 itu normal, 4 cukup dingin, sampai 7 itu sangat dingin. Untuk LG Smart Inverter ini cukup irit ya untuk listriknya, 220 volt per 50 Hz, cukup irit. Dari atas di sini ada untuk ngehilangin bau. Jadi misalnya bau-bau dia buangnya di sini. Ini untuk lampunya udah pakai LED. Di sini tuh gagang pintunya kokoh banget, dia pakainya besi, bener-bener besi. Ini untuk bagian bawahnya. Untuk bagian atasnya bisa kita lihat di sini masih sama, cuman di sini ada tempat botol minum ya, atau tempat kayak misalnya ditaruhin nugget atau sosis yang apa, daging segar gitu kan, taruh sini, atau frozen food sini sama ya. Dan ini untuk di freezernya dia anti bunga apa, tanpa bunga es, jadi dia ngeluarin semacam kayak uap gitu. Ini ada juga es markernya, ini pengaturan suhunya sama dingin, lebih dingin sama dingin 4. Ini bisa diputar ke kanan atau ke kiri. Ini sama buat tempat es, ini ada esnya. Ini buat selorokan, buat ngambil es yang udah jadi ya. Jadi kalau misalnya ini tinggal diputar aja. Contohnya ini es batu. Ini es batu, nanti kalau udah jadi tinggal diputar, dimasuk ke sini, masuk selorokan, tinggal diambil. Ini untuk model LG GN B195 SHMT, tegangan 220 volt, arus pengenal 1,1 ampere, kapasitas kotor bersih 202 sampai 187 liter, berat bersihnya itu di 40 kg, gas pengembang isolasi apa itu, siklopetina. Jadi ngomong-ngomong soal gas, ini ada ya, bisa tutup dulu. Jadi untuk kulkas LG Smart Inverter sendiri di sini udah bebas CFC dan HCFC kayak gitu, jadi udah aman sebenarnya. Terus untuk bagian bawahnya, bagian bawah kakinya bisa kita lihat di sini, kakinya pakai besi ya. Ini kakinya pakai besi, tapi di sini ada plastiknya, bisa diatur ketinggiannya. Nah, ini bagian samping kiri, bagian samping kanan juga sama. Bagian samping kanan di sini juga sama. Jadi ada dari besi, ini bisa diatur ketinggiannya, tinggal diputar kanan kiri. Kalau belakang sih udah mentok segitu, karena bawaannya sih ya. Inilah tampakan buat kulkas LG Smart Inverter, garansi 10 tahun, garansi kompresornya, sangat futuristik ya, sangat keren. Di sampingnya buat teman-teman kalau pengen beli kulkas ya disarankan pakai LG aja deh, nggak bakal mengecewakan. Oke, ini adalah buku petunjuk singkat penggunaan lemari es 2 pintu untuk tipe LG Smart Inverter. Jadi untuk pertama dia bisa kita kayak di sini ya, persiapkan sebelum pengoperasian. Jadi harus ada jarak yang cukup agar sirkulasi udara yang baik, atas 30 cm, kiri 5 cm, kanan 5 cm, belakang 10 cm. Sebenarnya ini standar sih ya, jadi jangan terlalu mepet sama dinding.
Untuk 1.2, pengoperasian pertama kali harus didiamkan selama 4 jam sebelum lemari es dioperasikan. Setelah dioperasikan harus tunggu kurang lebih 2 jam suhu stabil. Setelah itu dapat diisi oleh makanan. Ini fungsinya seperti apa? Jadi ini fungsinya seperti penyesuaian kompresornya. Biasanya kan kalau kulkas baru habis dibawa-bawa atau dinaikin ke mobil, dia kan otomatis kompresor di belakangnya itu sedikit tergoncang ya kan. Jadi fungsinya didiamkan selama kurang lebih 4 jam itu biar stabil dulu, nanti baru dinyalain gitu. 1.3, cek kemiringan produk. Jadi ini bisa diatur ya, untuk kakinya tadi udah kelihatan kakinya. 1.4, di sini maksudnya cek fungsi tusuk kontak, pastikan tusuk kontak berfungsi dengan tes pen atau tes peralatan yang ternilai. Ya, jadi maksudnya gini, kalau misalnya kulkas itu diharapkan ke sumber utama ya. Di sini langsung, jadi langsung ke sumber utama ke listrik. Jangan dipakein kayak stop kontak model kayak gini. Nah, ini stop kontak yang udah nyalur lagi ke listrik. Kenapa nggak boleh pakai stop kontak model kayak gini? Nanti kalau misalnya pakai stop kontak yang model kayak gitu, yang bukan kayak gini, bisa sering terjadi konsleting karena kekuatan dari kabelnya kan beda. Jadi lebih disarankan pakai stop kontaknya langsung nyolok ke listrik utama. Ya, ini untuk pengaturan temperatur ruang pembeku, kondisi pengisian, posisi knop ruang pembeku. 3 itu normal, 2 dingin, sangat dingin. Kondisi knop ruang pendingin ini pengaturan standarnya ya. Bagian belakang juga ada peringatan dan keamanan penggunaan tusuk kontak ya, ini yang udah saya jelaskan tadi. Bagian samping kanan kiri panas. Jadi kalau untuk kulkas sendiri emang bagian samping kanan kiri pasti panas ya, karena dia sirkulasi udaranya di situ. Instalasi pembumian grounding, jadi pakai stop kontak yang udah saya jelaskan tadi. Apabila tegangan listrik tidak stabil, dianjurkan menggunakan stabilizer apabila tegangan listrik rumah tidak stabil. Tips menghemat energi, jangan menyimpan makanan panas. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya makanannya masih panas, sebaiknya jangan disimpan dulu di dalam lemari es atau kulkas, karena bisa cepat memperpendek umur dari kulkas itu sendiri atau bisa cepat rusak gitu. 4.2, jangan buka pintu terlalu sering karena udara panas masuk ke dalam lemari es. Jangan menyimpan makanan berlebih. Pastikan pintu tertutup rapat. Bersihkan bagian bawah pintu karet. Atur posisi makanan pada rak. Ya, itu adalah penjelasan singkat tentang penggunaan lemari es 2 pintu. Oke, itulah penjelasan singkat tentang kulkas LG Smart Inventor dengan kapasitas 180 liter. Buat teman-teman kalau pengen tahu tipenya untuk kulkas LG Smart Inventor dengan kapasitas 180 liter itu tipe GN B195M B1958 VMT. Jadi untuk tipenya nanti bakalan saya taruh di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Nah,